Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nikmahtuseli Ayumilati, NIM 12210183024. Saya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6A. Saya akan menjelaskan tentang materi teks eksposisi dengan bunyi kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi. 2. Siswa dapat membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Di pertemuan sebelumnya sudah sedikit Ibu singgung mengenai apa saja itu struktur teks eksposisi. Sekarang akan Ibu jelaskan lebih mendetail tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada judul. Dalam membuat judul harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Yang kedua, ada pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang ketiga, ada argumentasi atau isi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang keempat, ada penegasan ulang atau reiteration. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yaitu bagian-bagian yang menyusun teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang ada pada teks eksposisi diantaranya adalah pronomina, konjungsi, dan kata leksikal. Yang pertama, tentang pronomina. Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang, yakni persona tunggal. Misalnya, ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, imbuhannya, imbuhanmu, ku, si, dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Yang kedua, ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yakni pronomina penunjuk, misalnya adalah ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, misalnya apa, mana, dan siapa. Selanjutnya, dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat kita jumpai dalam teks eksposisi. Yang pertama ada konjungsi waktu. Contohnya sebelum, setelah itu, kemudian, sesudah, setelah, lalu. Yang kedua ada konjungsi gabungan. Contohnya dengan, serta, dan. Yang ketiga ada konjungsi pembatasan. Contohnya asal, selain, kecuali. Yang keempat konjungsi tujuan. Contohnya supaya, agar, untuk. Yang kelima konjungsi persyaratan. Contohnya asalkan, bila mana, apabila, jika, jikalau, apabila, bila. Yang keenam konjungsi perincian. Contohnya adalah yaitu antara lain
yakni ialah. Yang ketujuh, konjungsi sebab akibat. Contohnya akibat, akibatnya, sehingga, karena, sebab. Yang ketujuh, konjungsi pertentangan. Contohnya namun, melainkan, sedangkan, akan, tetapi, tetapi. Yang kedelapan, konjungsi pilihan. Contohnya hanya satu, yaitu atau. Kesembilan, konjungsi penguatan atau penegasan. Contohnya hanya, lagi pula, itu pun, apalagi, bahkan. Yang ke-10, konjungsi penjelasan. Contohnya bahwa. Ke-11, konjungsi perbandingan. Contohnya serupa, ibarat, bagai, seperti. Yang terakhir ada konjungsi penyimpulan. Contohnya jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Selanjutnya ada kata leksikal. Yang termasuk dalam kata leksikal yaitu ada nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda, baik berupa benda nyata ataupun abstrak. Selanjutnya ada verba. Verba adalah kata yang mengandung makna dasar, perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Selanjutnya ada adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Yang terakhir ada adverbia. Adverbia adalah kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Yang pertama ada pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau pada paragraf awal. Yang kedua ada pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Selanjutnya ada pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Selanjutnya ada pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Berikut Ibu berikan beberapa contoh teks eksposisi tentang ekonomi dan tentang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan pola penyusunan teks eksposisi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.